Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Semoga semua kabarnya sehat walafiat dan pastinya harus selalu happy ya. Alhamdulillah. Dan untuk malam ini, insya Allah kita coba mau ngobrol sama seseorang yang memang sudah sangat dekat dengan Yayasan Amalia Astra bisa jadi, yaitu Pak Mukhlisin. Halo Pak Mukhlisin, Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Malam ini walaupun sudah malam, iya mata masih 24 watt. Belum ada ngantuknya. Ngantuknya baik. Nah, untuk di acara temu DKM kali ini kira-kira ada hal yang baru nggak sih buat Pak Mukhlisin? Kenalan dulu lagi nggak nih Pak? Silakan Pak. Oke, teman-teman podcast Aki ya. Perkenalkan saya Mukhlisin, saya dari AWP ya. Sekian tahun jadi pengurus DKM. Nah, kebetulan sekarang juga masih pengurus ya, tapi di beberapa kesempatan juga mewakili perusahaan di sisi manajemen. Saya sekarang juga masih di HR ya, sekaligus merangkap HRS juga. Masya Allah banyak ya Pak. Insya Allah pengolahnya juga banyak. Ya demikianlah, amanah harus tetap dijalankan. Ya, sip. Sekaligus media belajar sebenarnya Bu. Ya bagaimanapun Amanah Astra selalu spesial buat saya sih. Amalia Astra ya. Kesekian kali temu DKM ya. Mungkin seingat saya temu DKM itu awalnya pernah di Amdi bukan sih? Iya betul ya. Awal banget. Ya kemudian beberapa kali event temu DKM di sekitar Bogor lah ya kurang lebih ya. Ya turut berbangga, turut berbahagia. Acara konsisten sampai sekarang, banyak pengembangannya juga gitu kan. Bicara kreativitas ya nggak habis, kreativitasnya idenya nggak habis gitu ya. Dari yang begono begini dan seterusnya lah gitu sampai sekarang temu DKM 2024 spesial buat saya ya karena waktu dilakukan di Bogor lah ya. Oh ya, dekat rumah merasa rumah sendiri ya, kamu sendirilah gitu. Apalagi sebenarnya proyek besarnya kan Amalia Astra Award ya. Dan ini merupakan ide kreatif yang kesekian kalinya lah gitu. Jadi buat saya selalu spesial sih acara-acara Amalia Astra, selalu spesial. Termasuk temu DKM ini. Oke. Nah, kalau untuk di temu DKM 2024 ini tadi kita udah ngikutin sharing-sharing banyak ya, Pak Mu. Dari ada sharing dari teman-teman Sunda Kelapa, Musik Sunda Kelapa, terus dari Pak Riza juga tadi ngasih speech dan juga ada beberapa perusahaan yang waktu untuk sharing. Nah, di temu DKM kali ini kira-kira ada nggak program yang akan diduplikat di AWP dari sharingnya tadi? Saya cukup tertarik sih sama salah satunya yang tetangga kita ya, Mas wilayah Bogor juga itu yang SRI. Yes. Dia kan ada 28 musola gitu kan ya. Itu yang sebenarnya itu kan musola itu kan di area pabrik kan ya. Di mana musola-musola itu menjadi proyek mereka. Itu menurut saya cukup menarik ya, karena memang apalagi untuk manufaktur maupun yang punya set banyak itu program itu mestinya sangat cocok gitu kan ya. Walaupun bicara beberapa tempat juga memang nggak ada yang nggak sebanyak itu musolanya, tapi prinsipnya bahwa kegiatan keislaman apalagi pengelolaan masjid itu menjadi sesuatu kegiatan yang menarik untuk dikelola gitu kan. Nggak sekedar menarik tapi juga bagaimana mengelola itu profesional, itu menurut saya penting sekali dan cukup menarik untuk bisa diimplement di perusahaan-perusahaan lain gitu sih. Bener banget Pak. Oke, tadi udah kan terkait program yang akan diduplikat. Nah, biasanya nih Pak Mukhlisin kalau ikut temu DKM itu
acara yang mana yang paling ditunggu? Sebenarnya sharing ini sih sebenarnya. Menurut saya sharing ini cukup menarik karena gini, dalam wadah ini tuh kita merasa satu senasib lah ya, senasib, dan ternyata yang di-share-kan teman-teman tuh ya sama banget dengan yang kita alami keseharian kita di perusahaan ya, ternyata ya sama aja lah ya. Pengurus DKM lo lagi gitu kan. Kemudian permasalahannya juga kurang lebih nggak jauh beda ya, bagaimana mengelola jamaah, bagaimana mengelola karyawan, bagaimana mensinergikan dengan program perusahaan, bagaimana berkoordinasi dan berkolaborasi dengan manajemen ya. Itu yang memang sebenarnya menjadi hal yang penting dan memang harus kita lakukan gitu. Ya, itu ya di acara sharing ya. Kemudian sebenarnya cukup menarik sih juga outbound-nya sih. Outbound-nya karena bicara di Bogor kayaknya memang tempat yang menarik buat outbound ya. Gitu. Di situ juga. Syukur-syukur outbound-nya mungkin ke depan bisa lebih challenging lagi lah. Misalkan kayak rafting gitu kan. Iya betul. Iya. Oh, berarti Pak Muhsin tuh harus jadi salah satu panitia AGI, Pak. Gitu ya? Iya, karena biasanya itu di AGI pasti ada raftingnya. Gitu ya. Gitu. Boleh lah nanti 2025. Ya kalau AGI mungkin darahnya darah muda gitu kan ya. Kalau DKM ini dominannya kan kombinasi lah. Ada muda, ada yang senior gitu kan ya. Tapi cukup menarik kok Bu kalau kita mau adain rafting ya. Contoh rafting lah. Mungkin bisa juga trekking misalkan. Atau malah suatu saat nanti dikemas Temu DKM ini bentuknya camping ya Pak ya? Masya Allah. Siap. Sudah ada satu usulan untuk camping. Oke, 2025 ya. Ya ini barangkali ya, kan ini bicara ide-ide. Saya yakin teman-teman namanya jadi camping DKM. Bukan Temu DKM ya. Kebetulan di Bogor camping banyak Pak. Ya nanti sudah mulai marak. Sudah mulai marak banget ya. Jadi nggak harus jauh-jauh ke Bandung lah, ke mana gitu kan ya. Bogor cukup banyak pilihan lah. Oke, saya dengar itu Pak Muhsin udah gabung kolaborasi sama YA itu dari tahun 2012. Benar 2012 ya kan? Waktu itu jelajah dunia Astra di taman ini ya. Itu masih Pak Muhsin masih lucu-lucunya, saya juga masih lucu-lucunya. Gitu ya. Jadi aku pengen nanya nih sama Pak Mu, kira-kira manfaat apa sih setelah Pak Muhsin bekerja sama atau berkolaborasi sama YA yang dirasakan untuk perusahaan DKM ataupun bahkan untuk karyawan? Oke. Kalau dari sisi perusahaan, sebagaimana kita tahu ya bahwa salah satu amanah dari Catur Dhamma Astra adalah menjadi milik yang bermanfaat buat bangsa gitu ya. Betul, Pak. Sehingga ini inline banget sih dengan programnya Amanah Astra ya, karena memang mungkin salah satu tujuan dibentuknya Yayasan Amalia Astra mungkin itu gitu ya. Sehingga di titik ini perusahaan sangat terbantu lah dengan aktivitas Amalia Astra, bicara aktivitas sosial gitu, kegiatan sosial gitu ya, sehingga nggak bicara ini hanya kegiatan yang sifatnya keislaman saja gitu, tapi ini juga realisasi dari aktivitas sosial perusahaannya, CSR lah sebutlah itu dari sisi perusahaan. Kalau buat DKM sendiri, DKM paling nggak punya format mau berkegiatan apa nih gitu kan ya, sehingga ini kita dapat inspirasi, dapat guidance, dapat arahan, bahkan support dari Amalia Astra untuk berkegiatan. Nah buat karyawan sendiri tentunya media kita untuk lebih mengelaborasi atau melakukan sebuah kegiatan yang positif gitu kan ya. Apalagi tentunya sebagai muslim kita berkegiatan keislaman yang tentunya banyak lah arti-artinya. Ada ngaji juga gitu kan, ada
sosial kemasyarakatan juga, ada pendidikan dan seterusnya yang memang ini sudah dilakukan oleh Amalia Astra gitu kan, yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, dengan DKM dan seterusnya. Saya pikir luar biasa lah ya. Bahkan pernah sih ada pertanyaan dari temen tuh, memang Astra itu perusahaan apa sih gitu? Iya. Kok ngaji itu difasilitasi banget ya? Oh iya benar Atau ya. kegiatan sosial kemasyarakatan keislaman itu keagamaan itu difasilitasi banget gitu ya. Pernah ada pertanyaan seperti ini ya mungkin sebagaimana kita tahu ya Astra ya perusahaan swasta yang pada umumnya, tapi mungkin bicara kebermanfaat memang itu menjadi fokus dari Astra gitu, termasuk yayasan di bawahnya, salah satunya Amalia Astra. Oke. Itu sih, Luar Bu. biasa sekali Iya. maknanya ya di penulisan dan perusahaan ya. Terakhir, ajakan Pak buat teman-teman perusahaan Astra yang lain untuk bisa berkolaborasi sama YAA. Monggo. Oke, ya. Saya pikir karena banyak manfaatnya tadi, kita nggak pernah salah ya. Kita berkolaborasi dengan Amalia Astra ya. Dari sisi apapun ya, baik itu tadi bicara kegiatan keagamaannya gitu kan, bicara kegiatan sosialnya gitu kan, bicara ya mungkin kayak sekarang bicara podcast yang ya mungkin buat sebagian orang ini apa namanya kita jadi kayak apa, kita sendiri merasa tertinggal ya dengan teknologi gitu ya. Ternyata sekarang ya. Amalia Astra juga sudah Mulai. lebih leading sana gitu kan, sehingga ketika kita berkolaborasi dengan Amalia Astra itu saya yakin kita akan banyak manfaatnya, baik dari sisi perusahaan ya, dari sisi kalau yang mewakili kegiatan keislaman berarti di DKM-nya maupun di karyawannya. Artinya kegiatan ini sangat positif, bahkan akan sangat bermanfaat ya. Ini sifatnya nggak sekedar saat ini saja, tapi secara jangka panjang ya. Kita rasakan kolaborasi ini dari 2012 ya, sampai ketika kita kolaborasinya terkait dengan empowering ya, pemberdayaan masyarakat untuk penyaluran beasiswa, itu kita bahkan mencatat nih dari yang dulu kita bina itu dari sejak TK ya, SD, sekarang ternyata sudah di perguruan tinggi bahkan sampai lulus gitu. Iya. Dan sudah dapat pekerjaan yang layak gitu. Kita berbangga gitu, ikut berbangga, ikut senang gitu, ikut merasakan oh ternyata yang kita usahakan nggak sia-sia gitu, nggak sekedar bicara saat hari ini aja, tapi kita juga bicara masa depan. Benar-benar. Ya, kalau kita bicara bermanfaat yang berkelanjutan, ini nggak sekedar omong kosong aja atau omong sekedar statement aja, tapi ini bukti nyatanya. Mungkin bisa kita lihatlah hasilnya. Gitu. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Muhlisin atas sharingnya yang singkat, jelas, padat, dan bermanfaat pastinya. Amin. Jadi itu teman-teman podcast Agi, terima kasih sekali lagi Pak Muhlisin atas waktunya untuk kita podcast. Terima kasih semua teman-teman yang sudah mendengarkan kita. Tolong di subscribe ya, subscribe ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.